Rani, wanita berusia 25 tahun, yang bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan besar. Ia dikenal rapi, pendiam, dan tekun, namun sering direndahkan dan diremehkan oleh atasannya, terutama oleh CEO perusahaan, seorang pria dingin berusia 40 tahun bernama Dayat. Tak ada yang tahu bahwa Rani menyimpan kecerdasan dan ketekunan luar biasa. Suatu hari, sebuah tantangan mengubah segalanya. Pukul 6 pagi, Rani sudah berdiri di depan cermin kosannya yang sempit. Seragam abu-abu itu kembali ia rapikan ke meja disetrika tanpa lipatan. Celana lurus, sepatu hitam mengilap meski warnanya sudah sedikit pudar. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya bersih, tanpa riasan berlebihan. Bagi Rani, kerapian adalah bentuk harga diri. Satu-satunya yang bisa ia pertahankan di tengah pandangan orang-orang yang sering meremehkannya. Gedung perusahaan itu menjulang tinggi di pusat kota, dingin dan megah. Setiap pagi, Rani melangkah masuk dengan langkah yang sama tenang, menunduk, tak banyak suara. Ia tahu, bagi sebagian besar karyawan, ia hanya perempuan. Pekerjaan yang sering dianggap remeh dan tak perlu dipedulikan. Namun Rani tetap bekerja dengan teliti, membersihkan lantai hingga mengilap, menyusun berkas yang tercecer, memastikan ruang rapat siap sebelum digunakan. Ia hafal ritme kantor lebih baik dari siapapun, jam berapa para manajer datang, siapa yang selalu lupa mematikan komputer, dan ruang mana yang paling sering dipakai rapat mendadak. Rani memperhatikan semuanya. Bukan karena diminta, melainkan karena ia terbiasa memperhatikan detail. Kebiasaan itu sudah ia miliki sejak lama. Sejak ia harus belajar mandiri, mengatur hidupnya sendiri. Bisik-bisik selalu ada. Kok rapi banget sih? Paling juga cuma bersih-bersih. Rani mendengarnya, tapi memilih diam. Ia sudah terlalu sering merespons hinaan dengan kesabaran. Diam, baginya, bukan berarti lemah, melainkan cara bertahan. Di lantai atas, kantor CEO berada. Pintu kaca besar itu selalu tertutup rapat, seolah memisahkan dunia Rani dari dunia orang-orang berjas mahal. Nama Dayat Pratama tertera dengan huruf tegas di depan pintu. CEO berusia 40 tahun itu dikenal perfeksionis, dingin, dan tajam dalam bicara. Banyak yang segan, sebagian takut. Rani, ia hanya mengenalnya dari tatapan singkat dan perintah singkat atau teguran yang tak jarang terdengar merendahkan. Suatu pagi, Rani masuk ke ruang rapat besar di lantai itu untuk membersihkan sisa rapat semalam. Papan tulis penuh coretan, meja berantakan dengan berkas dan cangkir kopi. Rani mulai bekerja. Satu persatu, tangannya cekatan, matanya menyapu isi berkas yang terbuka tanpa sengaja membaca potongan kalimat, grafik, dan angka. Ia tak berhenti lama, hanya sekilas. Namun di kepalanya, informasi itu tersimpan rapi. Pintu terbuka, tiba-tiba. Apa kamu belum selesai? Suara itu datar, dingin. Rani menoleh. Dayat berdiri di ambang pintu, jasnya rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Rani menunduk sopan. Sebentar lagi, Pak. Dayat melirik jam tangannya. Lain kali, kerjakan lebih cepat. Ini ruang rapat, bukan gudang. Nada itu menusuk, tapi Rani mengangguk. Baik, Pak. Saat Dayat pergi, Rano menghela napas pelan. Bukan marah, lebih pada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu dirinya sering dianggap lambat, bodoh, atau tak mengerti apa-apa. Padahal, ia hanya memilih untuk tidak bicara. Siang harinya, Rani duduk sebentar di sudut pantry, membuka bekal sederhana. Di tasnya, terselip sebuah buku catatan kecil. Di sanalah, ia menulis ringkasan bacaan, catatan keuangan sederhana, bahkan potongan ide yang ia pelajari dari berkas-berkas kantor yang sengaja ia lihat, bukan untuk mencuri rahasia, melainkan untuk belajar. Rani percaya, pengetahuan adalah pintu keluar. Tak ada yang menyangka, di balik seragam abu-abu itu, Rani menyimpan kemampuan yang kelak akan mengguncang kepercayaan seorang cowok. Dayat Pratama memandang jendela kaca besar di ruang kerjanya.
Kota terbentang di bawah sana, penuh gedung, dan lalu lintas yang bergerak tanpa henti. Baginya, pemandangan itu adalah simbol kekuasaan segala sesuatu berjalan sesuai perintah, sesuai rencana. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi kelalaian. Usianya 40 tahun, dan ia telah membangun perusahaan ini dengan tangannya sendiri. Kedisiplinan, tekanan, dan standar tinggi adalah hukum mutlak yang ia pegang. Ia percaya satu hal, hanya orang kuat yang pantas berada di dekatnya. Sisanya, beban, pintu, diketuk singkat. Masuk, sekretarisnya menyerahkan beberapa laporan. Dayat mengernyit saat melihat tumpukan berkas di meja. Kenapa ini belum rapi? Aku minta disusun kemarin. Sudah, Pak. Tapi saat rapat malam, alasan? Dayat memotong dingin. Ia menutup map dengan keras. Dalam benaknya, waktu adalah segalanya. Sebentar lagi seorang inspektor eksternal akan datang, melakukan audit besar-besaran. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dayat melangkah keluar ruangan. Di koridor, ia melihat seorang wanita berseragam abu-abu sedang mengepel lantai dengan gerakan rapi dan tenang. Rambut disanggul sederhana, wajahnya fokus, nyaris tak terusik oleh lalu lalang orang. Itu lagi. Dayat berhenti sejenak. Ia tak tahu namanya dan, sejujurnya, tak pernah merasa perlu tahu. Yang ia lihat hanya seorang bawahan dengan tugas sederhana. Namun ada sesuatu yang membuatnya sedikit terganggu. Kerapian wanita itu selalu sama, bahkan lebih rapi dari sebagian staf kantornya. Kamu, panggilnya singkat. Wanita itu langsung berdiri tegak. Iya, Pak. Dayat melirik lantai yang baru saja dipel. Pastikan ruang rapat utama siap sebelum jam 2. Jangan ada yang terlewat. Baik, Pak. Nada jawabannya tenang, tanpa gugup, tanpa berlebihan. Dayat mengangkat alis tipis. Kebanyakan akan terlihat takut atau tergesa-gesa jika ditegur langsung olehnya. Ia berjalan pergi, namun pikirannya tertinggal sesaat. Tenang sekali batinnya, meski segera ia tepis. Beberapa jam kemudian, suasana kantor mulai tegang. Telepon berdering lebih sering. Para manajer mondar-mandir membawa map, dan wajah-wajah cemas mulai terlihat. Dayat kembali ke ruang rapat utama untuk mengecek persiapan. Ruang itu bersih, terlalu bersih. Berkas-berkas lama tersusun rapi di sudut meja. Papan tulis telah dihapus, bahkan posisi kursi sejajar sempurna. Dayat berhenti di tengah ruangan. Ia tahu ini bukan kerja asal-asalan. Ini kerja seseorang yang memahami keteraturan. Siapa yang membersihkan ruang ini? Tanyanya pada salah satu staf. Pak, yang perempuan itu. Dayat terdiam sejenak. Tatapan dinginnya kembali muncul, namun kini bercampur rasa heran yang tipis. Ia melirik ke arah lorong, melihat sosok yang sama berjalan sambil membawa tumpukan map kosong. Saat wanita itu melewatinya, tanpa sadar, Dayat memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Cara ia membawa map, cara matanya sesekali menyapu, sekitar seolah selalu sadar akan apa yang terjadi. Tetaplah katanya pada dirinya sendiri. Namun untuk pertama kalinya, Dayat merasa keyakinannya sedikit terusik. Dan tanpa ia sadari, benih sebuah keputusan yang kelak mengubah hidup mereka berdua mulai tumbuh dari tatapan dingin itu. Pagi itu, udara di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Rani bisa merasakannya sejak pertama kali melangkah masuk. Suara sepatu para karyawan terdengar lebih cepat. Bisikan di sadet-sadet ruangan semakin sering, dan wajah-wajah tegang berlalu lalang tanpa senyum. Hari inspeksi semakin dekat. Rani membersihkan meja resepsionis sambil mendengarkan potongan percakapan yang tak sengaja terdengar. Inspektor datang siang ini. Kalau sampai ada berkas bermasalah, habis kita. Nama CO sering disebut dengan nada cemas. Rani paham, hari ini bukan hari biasa. Ada tekanan besar yang menyelimuti seluruh gedung. Di lantai atas, Dayat mondar-mandir di ruang kerjanya. Ponselnya tak berhenti bergetar. Email masuk bertubi-tubi, dan setumpuk berkas audit masih belum tersusun rapi. Ia membenci ketidaksiapan. Lebih dari itu,
Ia membenci rasa kehilangan kendali. Kenapa laporan keuangan kuartal lalu belum final? Bentaknya di ruang rapat kecil. Kami masih mencocokkan data, Pak. Jawab seorang manajer dengan suara gugup. Dayat menekan pelipisnya. Waktu berjalan terlalu cepat, sementara pekerjaannya terasa lambat. Dalam benaknya, 1 jam ke depan akan menentukan segalanya. Sementara itu, Rani berada di ruang arsip lama ruangan yang jarang disentuh siapapun. Ia diminta mengambil map kosong, namun matanya tertarik pada tumpukan berkas yang tak tertata. Beberapa label tampak salah, tanggal tak berurutan, dan ada map audit lama yang seharusnya sudah dipindahkan. Rani berhenti sejenak. Ia tahu ini bukan tugasnya, namun rasa tanggung jawabnya lebih besar daripada rasa takut dimarahi. Dengan cepat, ia mulai merapikan memisahkan berkas sesuai tahun, menyusun ulang label, dan menyingkirkan map yang sudah tidak relevan. Tangannya bergerak cepat, seolah ia sudah terbiasa dengan pekerjaan semacam ini. Tak lama, seorang staf lewat dan terkejut melihat perubahan ruangan itu. "Ini kamu yang beresin." Rani hanya tersenyum kecil. Sedikit saja. Kabar kecil itu, entah bagaimana, sampai ke telinga Dayat. "Oh, yang itu lagi?" gumamnya saat sekretaris melaporkan ruang arsip yang tiba-tiba rapi. Ia menghela napas, antara jengkel dan penasaran. Kenapa dia selalu ikut campur? Namun, di balik kekesalannya, Dayat tak bisa mengabaikan satu fakta. Setiap kali wanita itu muncul, kekacauan berkurang. Menjelang siang, suasana makin panas. Inspektor dijadwalkan datang 1 jam lagi. Dayat berdiri di ruang rapat utama, menatap tumpukan berkas audit yang masih belum sinkron. Wajahnya mengeras. "Ini tidak mungkin selesai tepat waktu," ucapnya dingin. Di luar ruang rapat, Rani lewat sambil mendorong troli kebersihan. Ia melirik sekilas ke dalam melihat berkas terbuka, tabel tak cocok, dan ekspresi frustrasi sang CEO. Langkahnya melambat. Ada dorongan kuat dalam dirinya, dorongan untuk membantu, meski ia tahu risikonya. Rani menggenggam pegangan troli lebih erat, menenangkan diri. Ia sudah terlalu sering diremehkan. Namun ia juga tahu apa yang ia mampu. Di ruangan itu, Dayat menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah terlintas sebelumnya. Sebuah keputusan impulsif, sebuah tantangan. Dan Rani, tanpa sadar, berada tepat di ambang takdirnya. Dayat berdiri di depan meja rapat, menatap tumpukan berkas, seolah kartis-kartis itu adalah musuh lamanya. Jam dinding berdetak pelan, namun di telinganya terdengar seperti dentuman keras yang menghitung mundur kegagalannya sendiri. 1 jam lagi, pintu ruang rapat terbuka pelan. Rani masuk, membawa perlengkapan kebersihan, berniat menyelesaikan tugasnya sebelum ruangan kembali digunakan. Ia berjalan pelan, berusaha tak menarik perhatian. Berhenti. Satu kata itu membuat Rani tertegun. Ia menoleh. Dayat menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak, dingin, tajam, namun penuh tekanan. "Kamu kan?" "Iya, Pak," jawab Rani sopan. Dayat melirik berkas-berkas di meja, lalu kembali menatap Rani. Entah dorongan dari mana, kalimat itu keluar dari mulutnya tanpa dipikir panjang. "Kamu sering terlihat rapi," katanya, "juga kamu yang merapikan ruang arsip." Rani terdiam sesaat. "Saya hanya membantu sebisanya, Pak." Dayat mendengus kecil. Nada suaranya berubah sinis. "Kamu tahu apa isi berkas-berkas ini?" Rani menunduk. "Tidak sepenuhnya, Pak." Dayat menyandarkan tubuhnya ke meja. Di kepalanya, keputusan ini terasa konyol, namun tekanan membuatnya nekat. "Kalau begitu, aku beri kamu tantangan." Rani mengangkat wajahnya perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Jika kamu bisa menyelesaikan dan menyusun ulang berkas audit ini." Dayat menunjuk tumpukan map. Dalam waktu 1 jam sebelum inspektor itu datang, ia berhenti sejenak, menatap Rani dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya jelas meremehkan. "Kamu akan menjadi asistanku." Ruangan itu mendadak hening. Beberapa staf yang berada di luar menoleh kaget. Rani sendiri merasa dadanya sesak. Ia tahu tantangan itu hampir mustahil bahkan bagi staf profesional. Dan ia tahu
Nada Dayat bukan nada orang yang benar-benar percaya. Ini lebih terdengar seperti ejekan terselubung. Namun, Rani tidak mundur. Dan, kalau saya gagal, Pak? Tanyanya pelan. Dayat mengangkat bahu. Kamu kembali ke pekerjaanmu. Seperti biasa. Anggap saja ini hiburan sebelum audit. Kalimat itu menusuk. Tapi Rani menelannya dalam-dalam. Ia menatap berkas-berkas di meja. Lalu kembali pada Dayat. Baik, Pak. Ucapnya mantap. Kali ini, Dayat yang terkejut. Ia tidak menyangka wanita itu akan menerima tanpa banyak bicara. Waktu kamu mulai sekarang, katanya sambil melihat jam tangannya. Rani meletakkan alat kebersihan di sudut ruangan, lalu mendekati meja rapat. Ia menarik napas panjang, membuka map pertama, dan mulai membaca. Tatapannya fokus. Gerakannya tenang seolah dunia di sekitarnya menghilang. Di luar, bisik-bisik mulai terdengar. Dia serius. Dia serius. Op mana bisa ngerjain itu? Dayat berdiri beberapa langkah dari Rani, menyilangkan tangan. Dalam benaknya, ini hanyalah cara melepaskan frustrasi. Ia yakin wanita itu akan menyerah sebelum 15 menit berlalu. Namun, 15 menit lewat dan Rani masih di sana menyusun, mencatat dan menandai berkas dengan ketelitian yang mulai membuat Arman merasa gelisah. Gelisah untuk pertama kalinya, tantangan yang ia lontarkan dengan meremehkan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan lagi. Jarum jam bergerak pelan, namun bagi Rani, setiap detiknya terasa tajam dan berat. Ia berdiri di hadapan tumpukan berkas seolah sedang berhadapan dengan ujian hidupnya sendiri. 1 jam, hanya 1 jam untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar seragam abu-abu yang sering diremehkan. Rani menarik napas dalam, lalu mulai bekerja. Ia memisahkan berkas berdasarkan jenis keuangan, operasional, dan laporan pendukung. Tangannya bergerak cepat, namun teratur. Setiap map diberi tanda kecil. Setiap halaman yang janggal ia catat di kertas kosong. Angka-angka yang sempat ia lihat sekilas di hari-hari sebelumnya, kini terasa familiar. Seolah potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Dayat memperhatikannya dari kejauhan. Awalnya, ia berdiri santai. Yakin semua ini hanya akan menjadi lelucon singkat. Namun menit demi menit berlalu. Dan sikapnya berubah. Rani tidak panik, tidak pula kebingungan. Ia justru terlihat menguasai situasi. Mustahil, gumam Dayat pelan. Di luar ruang rapat, beberapa staf sengaja melambatkan langkah, mencuri pandang melalui dinding kaca. Mereka melihat Rani mencoret, menyusun, membuka, dan menutup map dengan kecepatan yang konsisten. Tak ada gerakan sia-sia. Setengah jam berlalu. Rani menemukan ketidaksesuaian angka antara laporan bulanan dan rekap kuartalan. Ia berhenti sejenak, memeriksa ulang, lalu mengoreksi dengan hati-hati. Keningnya berkerut, namun tangannya tetap stabil. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menggagalkan segalanya. Dayat melirik jam tangannya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia akui. Kalau dia benar-benar berhasil, pikirnya. Lalu segera menepis kemungkinan itu. 45 menit. Keringat tipis mulai muncul di pelipis Rani, tapi fokusnya tak goyah. Ia menyusun berkas akhir, menyatukan laporan yang sudah sinkron, dan menuliskan ringkasan singkat di halaman depan jelas, padat, dan mudah dipahami. 58 menit. Rani menutup map terakhir, merapikan tumpukan berkas, lalu berdiri tegak. Ia menoleh ke arah Dayat. Selesai, Pak. Pak. Satu kalimat sederhana itu membuat ruangan terasa hening. Dayat terdiam. Ia melangkah, mendekat, menatap tumpukan berkas yang kini tersusun rapi, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Ini semua? Tanyanya. Setengah tak percaya. Iya, Pak. Saya juga memberi tanda di beberapa bagian yang perlu perhatian khusus. Jawab Rani, tenang. Jam dinding berbunyi pelan, tepat menunjukkan 1 jam berlalu. Dayat membuka salah satu map, matanya menyapu halaman demi halaman. Alisnya terangkat, lalu mengernyit, lalu kembali terangkat. Tidak ada kesalahan mencolok. Bahkan,
Beberapa masalah yang belum ia sadari telah diberi catatan kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Arman kehilangan kata-kata. Di balik ketenangannya, Rani menggenggam tangannya sendiri, erat-erat. Ia tahu, setelah ini, tak ada jalan mundur. Apapun hasilnya, 1 jam itu telah mengubah dirinya. Dan di wajah sang CEO, mulai muncul satu perasaan yang belum pernah ia tunjukkan pada seorang keterkejutan. Dayat berdiri, membeku di depan meja rapat. Matanya masih terpaku pada catatan kecil yang ditempel Rani di sudut map rapi. Jelas dan tepat sasaran. Ia membalik halaman demi halaman dengan gerakan lebih cepat, seolah berharap menemukan kesalahan yang bisa membantah semua ini. Namun, tidak ada angka-angka selaras, urutan, logis, bahkan ringkasan yang dibuat. Rani memudahkan siapapun memahami inti masalah dalam hitungan menit. Ini, Dayat berhenti bicara. Rahangnya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena egonya terpukul. Kamu mengerjakan ini sendiri? Rani mengangguk pelan. Iya, Pak. Dalam 1 jam? Iya, Pak. Dayat menghembuskan napas panjang, lalu duduk di kursi rapat. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya bukan sebagai orang yang mengendalikan ruangan. Ada sesuatu yang bergeser perlahan tapi pasti. Pintu ruang rapat terbuka. Sekretaris masuk dengan wajah tegang. Pak, inspektor sudah tiba. Jantung Dayat berdegup keras. Ia berdiri, meraih map yang telah disusun Rani. Baik, persilakan masuk. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya masuk bersama 2 asistennya. Tatapannya tajam, langkahnya mantap. Audit dimulai. Dayat menyerahkan berkas. Biasanya, momen ini selalu diiringi rasa was-was. Namun kali ini, ada keheningan yang berbeda. Inspektor membuka map, membaca ringkasan, lalu mengangguk pelan. Struktur laporannya jelas, ucapnya. Ini memudahkan. Dayat menoleh sekilas ke arah Rani yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menunduk, menjaga sikap, seolah semua ini bukan apa-apa. Audit berjalan lebih lancar dari perkiraan. Pertanyaan dijawab dengan cepat, data tersedia tanpa kebingungan. Bahkan saat inspektor menyoroti bagian sensitif, Dayat sudah tahu harus membuka halaman mana berkat tanda yang dibuat Rani. 1 jam kemudian, inspektor menutup map terakhir. Secara umum, perusahaan ini siap. Beberapa catatan kecil saja, tapi tidak krusial. Ucapan itu seperti beban besar yang terangkat dari dada Dayat. Ia mengangguk singkat. Terima kasih. Terima kasih. Saat inspektor pergi, ruang rapat kembali hening. Dayat menoleh penuh pada Rani. Tatapannya kini berbeda, tidak lagi dingin, tidak lagi meremehkan. Kamu tahu apa arti semua ini? Tanyanya. Rani menggeleng pelan. Saya hanya melakukan yang saya bisa, Pak. Dayat tersenyum tipis, senyum pertama yang bukan dibuat-buat. Yang kamu lakukan barusan bukan kemampuan biasa. Ia melangkah mendekat. Aku salah menilaimu. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Rani menatapnya. Matanya sedikit melebar. Tak ada kemenangan di wajahnya. Hanya kelegaan dan rasa lelah yang perlahan turun. Di dalam diri Dayat, satu kesadaran tumbuh bahwa berkas yang ia anggap mustahil tadi justru membuka mata terhadap sesuatu yang lebih besar. Potensi yang selama ini ia abaikan. Dan seorang wanita yang tak lagi bisa ia pandang sebelah mata. Ruang rapat perlahan kosong. Para staf kembali ke meja masing-masing dengan napas lega. Namun bagi Dayat, dunia seakan berhenti sesaat. Ia masih berdiri di dekat meja, menatap berkas-berkas yang tadi hampir menjatuhkannya ke jurang kegagalan dan yang kini justru menyelamatkannya. Rani masih berdiri di sudut ruangan, menunggu instruksi seperti biasa. Seragam abu-abunya kontras dengan meja besar dan kursi kulit mahal. Namun kali ini, Dayat melihatnya dengan mata yang berbeda. Kamu bisa duduk, ucapnya tiba-tiba. Rani terkejut. Tidak apa-apa, Pak. Saya berdiri saja. Duduk, ulang Dayat. Nadanya lebih lembut dari sebelumnya. Rani menurut. Ia duduk di ujung kursi rapat. Punggungnya tetap tegak. Keheningan kembali hadir. Namun bukan keheningan yang menekan,
melainkan keheningan yang dipenuhi pikiran. Dayat menyandarkan tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa perlu menyusun kata dengan hati-hati. Aku terbiasa menilai orang dari jabatan dan posisi, katanya akhirnya. Dan hari ini, aku keliru. Rani menatapnya. Ragu harus merespons apa. Kamu punya kemampuan analisis, ketelitian, dan ketenangan di bawah tekanan. Lanjut, Dayat. Banyak stafku yang bahkan tidak memilikinya. Kalimat itu membuat Rani menelan ludah. Ia tidak terbiasa dipuji. Apalagi oleh seseorang yang selama ini hanya memberinya tatapan dingin. Saya hanya belajar sendiri, Pak. Ujarnya pelan. Saya tidak pernah punya kesempatan. Kata kesempatan itu menghantam Dayat lebih keras dari yang ia duga. Ia teringat betapa seringnya ia melewat Rani di koridor tanpa sekalipun bertanya namanya. Siapa namamu? Tanyanya. Rani. Pak. Dayat mengangguk pelan. Rani. Nama itu terasa asing. Namun anehnya melekat. Ia terdiam cukup lama, menatap meja rapat, seolah mencari jawaban di permukaannya yang mengilap. Di dalam dirinya terjadi pergulatan yang tak pernah ia alami. Antara gengsi dan kejujuran. Mengakui kesalahan bukan hal mudah bagi seorang Secho. Namun menutup mata terhadap fakta jauh lebih buruk. Aku menantangmu dengan nada meremehkan, katanya akhirnya. Dan kamu menjawabnya dengan hasil nyata. Rani menunduk. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Dayat berdiri, melangkah ke jendela, lalu berhenti. Janji, tetaplah janji. Kalimat itu membuat Rani mendongak. Jantungnya berdebar. Di ruangan itu, Sang CEO yang biasanya penuh kata dan perintah, kini terdiam bukan karena kalah, melainkan karena sedang belajar menghargai. Dan bagi Rani, keheningan itu adalah tanda bahwa hidupnya benar-benar berada di persimpangan baru. Pagi itu, Rani datang ke kantor dengan perasaan yang berbeda. Seragam abu-abunya masih sama. Langkahnya masih tenang. Namun ada sesuatu di dadanya yang berdebar pelan campuran harap dan cemas. Ia tidak tahu apakah kejadian kemarin akan benar-benar mengubah apapun, atau hanya menjadi momen singkat yang segera dilupakan. Di lantai atas, Dayat sudah menunggunya. Sekretaris menghampiri Rani dengan senyum kecil. Mbak Rani, Pak Dayat minta Anda ke ruangannya. Kata Anda terdengar asing di telinganya. Rani mengetuk pintu ruang Secho dengan hati-hati. Masuk, ruang itu terasa lebih luas dari dekat. Dayat berdiri di belakang meja, memegang sebuah map tipis. Wajahnya tenang, tak lagi setegang kemarin. Duduk, Rani, katanya. Ia membuka map dan mendorongnya ke arah Rani. Di dalamnya ada surat penugasan resmi. Mata Rani membaca perlahan, lalu membeku pada satu kalimat. Asisten CEO, saya tidak mengulang janji, ucap Dayat datar namun tegas. Mulai hari ini, kamu bekerja langsung denganku. Rani mengangkat wajahnya. Pak, kamu layak, potong Dayat. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena kemampuan. Hening sejenak. Rani menarik napas panjang, berusaha menahan getar di suaranya. Terima kasih, Pak. Saya akan belajar dan bekerja sebaik mungkin. Dayat mengangguk. Aku yakin hari itu Rani meninggalkan ruang CO bukan sebagai op yang tak diperhitungkan, melainkan sebagai seseorang yang diberi kepercayaan. Beberapa pasang mata menatapnya heran saat ia berjalan melewati koridor. Bisik-bisik kembali terdengar, namun kali ini berbeda. Di meja barunya, Rani merapikan alat tulis dengan kebiasaan lamanya. Rapi, teratur, penuh perhatian. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tantangan baru menunggunya. Pandangan sinis mungkin masih ada, namun ia tak lagi sendirian. Dari balik kaca ruangannya, Dayat memperhatikan Rani sejenak. Ia menyadari satu hal penting. Kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga tentang melihat potensi bahkan di tempat yang tak terduga.
Dan di balik seragam sederhana itu, ia telah menemukan seseorang yang mampu mengubah cara pandangnya. Bagi Rani, janji yang ditepati hari itu bukan sekadar kenaikan posisi. Itu adalah awal dari hidup yang akhirnya diakui.